the question is, do we really need a friends at university? Kalau pertanyaannya diubah, kalau kita nggak punya teman, apa kita bisa masih survive di university? Hi, welcome back to my story after graduate. So as a maba, I think there's a lot of things that we need to know about university. Or maybe the interaction ya, atau mungkin social di university. And from that, I think the most question is about, bisa nggak kita berteman di universitas? And I will say that yes, you can actually friends with anyone. But yang banyak sekali di highlight oleh orang-orang yang sudah lulus kuliah ataupun sedang kuliah itu adalah pertemanan di perkuliahan itu nggak sama dengan pertemanan di SMA. And I would like to say yes, that's true. Because di perkuliahan kita itu ketemu orang dengan berbagai jenis, like beragam background, beragam etnis, cultures, agama, atau bahkan negara. And kita nggak bisa serta-merta menyamaratakan mereka hanya karena mereka berbuat baik kepada kita. Like there's a lot of people in the university yang nggak sefrekuensi atau yang nggak bisa dijadiin teman. Teman di sini adalah teman yang bisa bantu kamu atau support kamu apapun yang terjadi. And the question is, do we really need a friends at the university? Personally and honestly, I would say yes, 100%. Tapi kalau pertanyaannya diubah, kalau kita nggak punya teman, apa kita bisa masih survive di university? Yes, of course, absolutely. Tapi sebagai orang yang punya teman, like I literally can say that have a friends is different, but in that way that a sporty friend, I think. Like there's a lot of people and you can be friend with anyone and it's okay, but the difference is cannot be a best friend with anyone, because di perkuliahan itu sering banget dikenal dengan circle. Like let's say semester 1, semester 2 itu kamu nggak bakal nemuin circle karena saat itu adalah awal-awal atau mungkin masa permulaan, masa perkenalan kamu dengan orang-orang. Saat itu kamu mulai melihat gimana karakternya, gimana personalitinya, dan gimana sifat dari mereka. Di semester 3 itu kamu bakal ngelihat banyak circle terbentuk. Like everyone will divide it in a small group. Itu bakal pasti terjadi. Like itu pasti akan terjadi di setiap universitas, I think, and bahkan di setiap jurusan. Dan it's a normal, I think. Pertanyaan apa kita harus desperate banget sih untuk nyari teman? Aku rasa juga enggak sih. Like kalau kamu punya kesempatan untuk dapetin teman, it doesn't matter the amount, doesn't matter the numbers. Like if you have just one friends, but it's truly the true friends, like the one that can support you no matter what, like the one that can help you no matter what situation you are in. I think it's the best thing that happened in your life, in your university life, because bahkan kalau kamu punya teman yang bisa bantu kamu atau bisa teman untuk keluh kesah, dan it's not in that competitive way, it will be better. It's so much better because I felt that I have a friends. I can actually tell that it's my closest friends in my university life. I have 3 friends, and kami sejurusan. Permulaan kami itu adalah saat kami sama-sama tinggal di asrama. Karena sering jalan sama, juga sering kelas yang bersamaan, akhirnya we become a closest friends to each other. And sampai sekarang udah hampir 4 tahun kami sama-sama. Like kami berteman dengan yang lain.
But when it comes to personal life, when it comes to personal problem, kita bakal share itu di hanya 3 orang saja, di 4 aja. Jadi kita nggak bakal share ke orang lain, karena we know that banyak orang yang pengen, nggak semua orang sih bahagia dengan apa ya, nggak semua orang bakal bahagia dengan kebahagiaan kita. Let's say that ya, nggak semua orang bakal support kita, nggak semua orang bakal dengerin ocehan nggak mutu kita. Karena di universitas ada tuh fase-fase dimana kita cuman mau didengerin, fase-fase dimana it's so exhausted and you need a friends, you need someone to hear what you want to talk about. You don't need solution, you don't need advice, you just need to be heard. And so what his friends used to. And I think I'm so grateful that selama 4 tahun perkuliahan, I have that friends. And that's what I wanna say, an advice for you if you still maba, trying to find one friend at least. Situ. Berusaha atau mungkin cobalah untuk berteman dengan mereka yang benar satu frekuensi dengan kamu. Jangan terlalu memaksakan untuk masuk circle, jangan memaksakan untuk terbawa-bawa dengan teman, karena 4 tahun itu lama loh guys, dan 4 tahun itu bisa berubah dengan cepat. Kamu mungkin merasa kamu butuh teman si A, padahal sebenarnya kamu tahu kalau itu nggak sefrekuensi dengan personal kamu, yang kamu maksa untuk ikut hanya untuk bisa terkenal sebagai anak yang, let's say anak yang cool, let's say anak yang eksis di pertemanan, let's say anak-anak yang hits, padahal itu nggak sesuai dengan personality kamu. And trust me guys, pertemanan di waktu perkuliahan itu bisa ngubah kamu, bisa bawa kamu ke jalur yang benar ataupun jalur yang salah. That depends on your friends. Trust me, it's really influence. And untuk bisa memastikan kita selalu berada di jalur yang benar, kita bisa kok ngelakuin kenakalan tapi masih dalam batas wajar. Dan teman itu pengaruhnya kuat banget. Soalnya kita bakal jauh dengan keluarga, kita bakal jauh dengan orang-orang yang kita kenal dari dulu, dan kita ketemu dengan lingkungan dan orang-orang baru. Kalau kita nggak bisa hati-hati, kamu bakal terjerumus. Let's say kamu bakal nongkrong lama hanya untuk sekedar ikut untuk menjadi anak yang hits, agar kamu bisa sekedar diakui sebagai anak-anak yang kamu keren deh orangnya gitu, bisa ikut nongkrong lama and so on. Aku nggak nyalahin orang-orang yang nongkrong, tapi kalau memang personality kamu itu bukan anak-anak nongkrong, anak-anak yang main ke kafe, main keluar malam segala macam, dan kamu maksain untuk ikut hanya karena pengen dianggap, itu benar buang-buang waktu sih menurut aku. Ada banyak hal di universitas yang bisa kamu gali, dan itu nggak selalu tentang teman. Ada banyak kok teman-teman aku yang nggak punya circle, tapi bisa lulus dengan cepat, tapi bisa berhasil. So friends itu nggak berpengaruh apa-apa, tapi kalau kamu punya teman yang bisa ngebawa kamu yang satu tujuan dengan kamu, itu bakal lebih baik lagi. Let's say ada perkataan yang bilang gini, kalau kamu pengen lebih jauh, pergilah sama-sama. Tapi kalau kamu pengen cepat, pergilah sendiri. Dan itu juga terjadi di masa perkuliahan. Kamu tinggal milih, kamu pengen pergi jauh atau pengen lebih cepat. Kamu bisa milih itu. And jangan terlalu mendewakan atau jangan terlalu memaksa, dan jangan terlalu sok akrab dengan orang lain, karena pertemanan perkuliahan itu cepat berubah guys. Aku udah lihat kok di sekeliling aku gimana satu circle itu tiba-tiba bubar, karena mereka saling ngomong di belakang. So pastiin aja, karena pertemanan yang baik itu bukan pertemanan yang ketika kamu keluar dari atau ketika kamu gak ada di circle tersebut, kamu gak akan diomongin.
Dan carilah circle tersebut, circle yang ketika kamu nggak ada atau ketika kamu lagi nggak sama-sama dengan mereka, mereka nggak akan ngomongin keburukan kamu, tapi mereka bakal ngomongin di depan kamu. It's true. Like lebih baik mereka ngomongin di depan kamu langsung dan bilang like, I don't like you like this, like I don't like you when you do this, I don't like you when you talk about this. That's what true friends are. Jadi karena pernah dengar yang bilang gini, jangan berteman dengan penggosip, karena ketika kamu nggak ada di sana, kamulah yang akan digosipkan. Dan itu juga yang terjadi di pertemanan. So carilah mereka yang benar-benar sefrekuensi dengan kamu, yang nggak bikin kamu merasa kecil atau merasa mimpi kamu itu kecil, tapi mereka yang bakal support kamu walaupun masih dibarengi dengan tertawa ataupun ejekan, tapi ejekan yang menurut aku candaan di pertemanan gitu yang bisa diterima. So my advice is just be nice to everyone, yes, be kind to everyone, but set boundaries. Dan temukan orang-orang yang memang sefrekuensi dengan kamu. Jangan terlalu memaksa untuk ikut circle, jangan terlalu memaksa untuk mengayomi, mengagungkan, mendewakan satu orang hanya karena dia terkenal. So if you find this video helps, I'll see you in the next video.